warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan 3 materi, yaitu gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Gametogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel kelamin pada organ reproduksi generatif pada organisme karyotik multiseluler, contohnya pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pada proses ini melibatkan mitosis dan juga meiosis. Pembelahan mitosis pada proses ini bertujuan untuk memperbanyak sel induk, sedangkan meiosis bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom. Mengapa mengurangi jumlah kromosom? Agar jumlah kromosom yang diwariskan dari generasi ke generasi nantinya jumlahnya akan tetap sama. Kemudian, gametogenesis terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah spermatogenesis atau pembentukan sel kelamin jantan, yaitu sel sperma atau spermatozoa. Pembentukan spermatogenesis ini terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Kemudian, proses ini terjadi sejak masa pubertas hingga selama hidupnya, jika kondisinya masih mendukung. Kemudian, pada proses ini terdapat 2 kromosom seks, yaitu gonosom Y dan gonosom X, yang nantinya akan menentukan jenis kelamin si individu tersebut. Gonosom X akan menentukan jenis kelamin jantan, sedangkan gonosom Y menentukan jenis kelamin betina. Kemudian yang kedua yaitu oogenesis atau pembentukan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Pembentukan sel oogenesis ini terjadi di ovarium. Kemudian proses ini terjadi semenjak masa embrio sebelum lahir. Jadi, sudah diproduksi sel masa janin. Kemudian ketika lahir, ini akan terjadi fase dorman atau istirahat dan akan dilanjutkan lagi ketika masa pubertas hingga masa produktif sebelum menopause. Pada masa oogenesis ini hanya mengandung 1 seks kromosom saja, yaitu gonosom X. Nah, yang pertama kita membahas tentang spermatogenesis atau pembentukan sel kelamin jantan. Peristiwa ini diawali dengan terbentuknya sel induk sperma yang terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Di tubulus seminiferus ini terdapat sel-sel primordia yang nantinya akan terfermensiasi menjadi sel induk sperma yang diploid yang disebut dengan spermatogonium. Kemudian spermatogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis dengan menghasilkan sel anak yang identik dengan asal induknya, yaitu bersifat diploid atau 2N yang dinamakan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer yang diploid atau 2N akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sel 2 anak yang haploid atau 2 sel anak yang masing-masing jumlah kromosomnya haploid. Jadi, peristiwa ini terjadi pengurangan kromosom yang tadinya induknya 2N dihasilkan masing-masing sel anak yang N atau haploid, disebut spermatosit sekunder. Pada sel-sel spermatosit sekunder ini, salah satu sel mengandung kromosom X dan salah satu lainnya mengandung kromosom Y. Jadi pada spermatosit sekunder ini atau spermatogenesis itu terdapat 2 jenis kromosom seks. Ada kromosom X dan ada kromosom Y. Kromosom X itu yang nantinya akan menentukan kelamin perempuan, sedangkan kromosom Y akan menentukan kelamin jantan atau laki-laki. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga akan menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing jumlah kromosom haploid. Keempat sel ini dinamakan dengan spermatid. Kemudian spermatid ini akan mengalami diferensiasi atau maturasi. Jadi akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa yang memiliki kepala juga ekor. Fungsi ekornya itu nantinya akan bergerak titik jadi
pada peristiwa spermatogenesis ini, dari satu sel induk akan dihasilkan 4 sel spermatozoa atau 4 sel sperma yang siap untuk melakukan fungsinya. Jadi, ketika bertemu dengan sel ovum, itu akan terjadi peristiwa pembuahan. Sekarang kita masuk di oogenesis atau pembentukan sel kelamin betina yang disebut dengan sel ovum atau sel telur. Peristiwa ini diawali dengan terbentuknya sel induk telur di ovarium yang berasal dari sel-sel primordia yang nantinya akan diferensia menjadi sel induk telur yang sifatnya diploid atau 2N. Sel induk ini dinamakan oogonium. Kemudian oogonium ini akan membelah secara mitosis dan menghasilkan sel anak yang identik dengan sel induknya yang dinamakan dengan oosit primer. Pembentukan oosit primer ini sudah terjadi sejak masa embrio atau sebelum lahir atau selama masih dalam kandungan. Proses pembentukan oosit primer akan terhenti jika si janin sudah lahir, akan masuk ke fase dorma atau masa istirahat, dan nanti akan dilanjutkan lagi jika sudah menginjak masa pubertas. Kemudian oosit primer ini ketika sudah masa pubertas akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel anakan yang berbeda. Satu sel itu lebih besar dan mengandung banyak sitoplasma dan juga kuning telur yang dinamakan oosit sekunder. Nah, satu sel sekunder ini ukurannya lebih kecil dan tidak mengandung sitoplasma, hanya mengandung inti saja yang dinamakan dengan badan polar 1 atau polasit sekunder. Dalam peristiwa ini atau pembelahan meiosis 1 ini terjadi pengurangan jumlah kromosom yang tadinya si induk 2N ini akan menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing haploid atau hanya setengah dari jumlah kromosom sel induk saja. Kemudian oosit sekunder dan badan polar 1 ini akan mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder menghasilkan 2 sel anak yang ukurannya berbeda pula, yang satunya lebih besar dan yang satunya lebih kecil. Yang lebih besar dinamakan ootit dan yang satunya badan polar 2 atau polosit primer. Kemudian badan polar 1 pun menghasilkan 2 sel badan polar yang haploid, juga yang dinamakan badan polar 2 atau oosit primer. Kemudian si oosit primer ini atau si badan polar 2 tiga-tiganya akan hancur nantinya dan akan terjadi degradasi atau peleburan, dan si ootitnya akan mengalami diferensiasi atau istilah lainnya adalah pematangan, sehingga nantinya akan terbentuk sel ovum yang siap menjalani fungsinya secara normal. Jadi, ketika ada sel sperma, dia siap untuk dibuahi. Jika si sel ovum ini tidak dibuahi oleh sel sperma atau tidak ada sel sperma yang datang, sel ovum ini akan larut dalam 24 jam bersama di dinding rahim, sehingga nantinya akan terjadi peristiwa yang namanya menstruasi. Jika pada peristiwa oogenesis ini hanya dihasilkan satu sel ovum yang fungsional, beda halnya dengan spermatogenesis atau kalau spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Kalau oogenesis hanya satu sel ovum yang fungsional dengan jumlah kromosom yang haploid. Pada oogenesis ini hanya terdapat satu jenis kromosom seks, yaitu kromosom X. Jika terjadi pembuahan ovum oleh spermatozoa, maka akan terbentuk zigot dengan sifat gabungan dari kedua orang tuanya atau memiliki jumlah kromosom
yang merupakan pejumlahan dari kedua kromosom orang tuanya. Dari pembuahan ini akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika si sel ovum yang kromosomnya 22A plus X kemudian akan dibuahi sperma yang kromosomnya 22A plus Y, maka akan menghasilkan zigot yang kromosomnya 22A plus XY. Si kromosom XY inilah atau yang disebut kromosom seks XY yang nantinya akan menentukan si zigot ini berjenis kelamin jantan. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika sel ovum yang jumlahnya kromosomnya 22A plus X kemudian dibuahi oleh sperma yang kromosomnya 22A plus X, maka nanti akan menghasilkan zigot yang kromosomnya 22AA plus XX. Nah, si kromosom XX ini yang akan menentukan bahwa zigot tersebut berjenis kelamin betina. Inilah alasannya kenapa sel ovum dan sel sperma itu bersifat haploid atau hanya memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induknya, agar nanti ketika sel ovum dan sel sperma itu dibuahi atau terjadi pembuahan, maka zigot yang dihasilkan nantinya bersifat twin atau diploid. Bisa dilihat di sini, misalkan sel ovum itu 22A plus X, kalau diploid 2AA plus XY atau jumlah keseluruhan dari kromosom. Nah, itu tadi penjelasan mengenai gametogenesis pada hewan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.